tone down sedikit pemirsa. Kenapa? Ini informasi terbaru dari apa yang terjadi terhadap anak dari Tamara dan juga Dimas kemarin. Yang kemarin sempat kita informasikan kalau anaknya itu meninggal pada saat berenang di kolam renang umum. Nah, ini dapat special clarification dari Tamara sendiri. Tapi detailnya mungkin tidak bisa kita tahu karena seharusnya pada saat itu ada orang lain yang menemani tapi tidak disebutkan siapa. Ya, kita akan lihat keterangan langsung dari Tamara di tayangan berikut ini. Ini katanya malaikatnya nih anak-anaknya, dia mau bantuin nih katanya. Dia mau jemput katanya gitu. Kini, malaikat kecil bernama Dante telah bersama dengan Allah di surga. Meski begitu cepat mendadak kepergiannya, akan tetapi Dante pergi diiringi doa tulus tak pernah berhenti dari mereka yang sangat menyayangi bocah 6 tahun tersebut. Tamara Tiasmara tak menyangka jika harus menerima kenyataan ditinggal putra semata wayangnya. Kegiatan mengantar Dante ke tempat kolam renang umum di salah satu komplek tak pernah ia sangka menjadi kegiatan terakhir Tamara dengan anaknya itu. Nah, jadi hari itu Dante itu renang sama satu orang dewasa sama satu anak. Jadi satu dewasa ini jaga 2 anak. Gitu, jaga 2 anak. Nah, dan ini bukan yang kali pertama dia renang sama, ini bukan kali pertama. Nih Dante ini aku udah pesenin, kamu jangan nyebur dulu kalau aku belum datang. Aku drop, kan ini ceritanya kan aku drop karena udah nggak sabaran, yaudah aku drop dulu. Terus aku pergi ke lokasi, take 2 scene doang. Pikiran aku nih enteng banget kemarin, cuma 2 scene lah, paling sejam 2 jam selesai. Apalagi deket kondisinya, lokasi ke si kolam renang itu deket. Biasanya anak itu nurut banget sama aku, gak nyebur ya gak nyebur gitu. Gak tahu gimana ceritanya udah nyebur, mungkin namanya anak kecil lihat air gitu, gak sabaran temennya udah nyebur, mungkin dia mau nyebur apa gimana gitu kan, kita belum tahu. Tiba-tiba dapat telepon, aku udah deket nih, aku udah mau masuk kompleknya si kolam renang itu. Tiba-tiba dikabarin katanya Dante udah lagi apa sih namanya kalau iya, sama kebetulan yang bantu Dante itu pengunjung di situ dokter, alhamdulillah itu dokter, jadi dibantu. Habis itu aku langsung bilang, ya udah cari aja rumah sakit terdekat gitu, gimana ya yang terdekat apa, Pondok Kopi itu. Akhirnya aku putar balik ke situ, Dante juga jalan ke situ, jadi ketemunya di situ. Aku ketemu Dante nyampe duluan, udah lagi di kasur. Habis itu aku langsung pegang dia, pas udah di EKG itu ya, udah flat, udah nggak ada. Merasa tidak percaya jika Dante sudah tidak bernyawa, Tamara langsung membawa anaknya ke rumah sakit lainnya. Ia masih berharap jika keajaiban masih ada untuknya. Aku namanya ibu ya, nggak percaya. Oh, cepet banget sih gitu, orang kedeket kok dari Pulau ke situ paling 10 menit, 15 menit. Ya udah akhirnya aku bawa lagi Dantenya, aku bawa ke rumah sakit lain, ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Tapi tetap di sana juga dia udah nggak ada. Terus disedot dari hidung gitu, airnya udah kosong karena sempat muntah, ternyata pas dibantu nih sempat muntah, nggak ada. Terus aku kayak ya udah, mungkin ya namanya jalan Allah ya, kan semuanya atas izin Allah, percaya aku kayak itu, percaya. Cuma ya udah mau gimana gitu, akhirnya bawa pulang. Seperti yang diberitakan, kepergian Dante disebabkan karena tenggelam di kolam renang, tempat ia terakhir menghembuskan nafas terakhirnya. Dari keterangan Tamara, bocah 6 tahun itu sudah dilatih bisa berenang sejak usia 6 bulan hingga saat ini. Sehingga tanda tanya besar pun muncul di benak Tamara. Pasalnya, Dante tidak sendirian ketika berada di tempat kolam renang di daerah Jakarta Timur tersebut. Ia bersama teman sebayanya dan 1 orang dewasa yang lagi-lagi menurut keterangan pemain FTV tersebut adalah orang kepercayaannya. Orang dewasa yang menemani, pokoknya orang yang sangat-sangat aku percaya dan dekat sekali sama Dante gitu, dan bukan kali pertama dia berenang ya, semua bilangnya Dante tenggelam. Seperti dia lari sendiri. Nah itu kronologinya beda-beda, jadi makanya di sini aku belum telan siapapun yang cerita, tapi aku percaya Dante meninggal di air tenggelam itu. Tapi kenapa bisa tenggelamnya itu yang lagi aku cari, kenapa aku bisa tenggelam padahal kan diawasin nih, orang ini dekat Dante di situ. Dia bukan yang Dantenya di sini, dia di sana, enggak. Dia di dekat Dante. Iya, tapi itu menurut saksi, bukan menurut CCTV. Balik lagi harus aku lihat dulu CCTV. Tamara juga menambahkan jika saat ini ia masih enggan untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di area kolam renang. Hal ini karena dirinya masih ingin berfokus pada acara doa tahlilan
yang ia gelar selama 7 hari sejak kepergian Dante. Aku kan dari awal kejadian belum berani untuk lihat CCTV gitu. Pokoknya sampai sekarang nih masih belum berani banget lihat CCTV. Jadi emang pengennya nanti setelah 7 harian selesai baru nanti aku berani lihat CCTV. Seharusnya harus diselidikin dari awal. Cuma akunya yang masih belum tega, belum kuat karena selidikan itu dimulai kalau aku udah lihat CCTV. Kalau aku udah lihat baru itu bisa berjalan. Udah banget, makanya ini aku perlu waktu maksimal 7 hari. Kalau kemarin aku lihat kayaknya nggak sanggup. Bola liar terkait penyebab kepergian Dante pun diduga menjurus kepada kelalaian satu orang dewasa yang disebut memang mendampingi Dante dan temannya ketika berenang. Dari keterangan Tamara usai ditemui wartawan, memang tidak menyebut dan menjatuhkan tuduhan kepada orang dewasa yang enggak disebutkan namanya. Tamara kembali menegaskan jika ia masih harus melihat dengan kedua matanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi lewat CCTV yang ada. Meski dirinya mengaku jika orang dewasa yang menemani Dante sempat ingin memberikan keterangan melalui sudut pandangnya. Sudah mendapatkan keterangan. Karena aku nih orangnya kan gak kuatan ya. Yang mendampingi itu mau klarifikasi dari awal ketemu aku di rumah sakit, aku masih tolak. Aku bilang nanti aja, aku mau lihat CCTV dulu, baru silahkan jelasin kenapa bisa. Gitu. Aku sih bukan merasa janggal ya, karena yang nemenin Dante juga nih sangat-sangat aku percaya gitu. Penasaran aja, maksudnya kok bisa tenggelam sih? Gitu. Kenapa bisa tenggelam? Kan dalam pengawasan orang dewasa gitu. Dalam pengawasan orang dewasa dan sudah biasa ditemenin sama satu orang ini tanpa susnya nggak ikut hari itu di rumah. Jadi hanya bertiga karena emang udah biasa kalau sama dia ini emang susnya nggak ikut, emang udah biasa banget megang 2.